Oke, Bung Rocky, kita lanjutin ngobrol kita. Tetap saja topik-topik kita, topik-topik politik, dan kemarin itu ada beberapa peristiwa penting saya sebut. Tapi kita fokus ya sekarang soal KIB ya, pada pertemuan KIB, kemudian Ganjar Pranowo dan Sandi juga udah bertemu dalam sebuah forum di Semarang gitu. Kemudian pada sore harinya dia juga siangnya Pak Zulkifli Hasan bertemu dengan Pak Jokowi yang ngajak ngopi-ngopi, dan kemudian sorenya Sandiaga Uno bertemu dengan Pak Jokowi, dan meskipun ngomongin pekerjaan katanya ada bicara-bicara soal politik, dan orang media menafsirkan wajah Sandi setelah bertemu dengan Pak Jokowi itu sumringah gitu ya. Ini apa artinya ini? Jadi tetap Jokowi paham jalan pikiran dari partai-partai kecil ini kan. Dia tetap tahu bahwa ada rahasia-rahasia politik, rahasia-rahasia bisnis yang diketahui oleh Pak Jokowi. Itu mungkin yang dianggap oleh Pak Jokowi masih bisa dia kendalikan. Tapi orang semacam Sandi itu tuh dia punya pragmatisme yang luar biasa tuh. Karena waktu Sandi misalnya memastikan untuk keluar dari Gerindra, tentu dia tahu bahwa konsekuensinya akan ada sebetulnya ya permusuhan dengan Prabowo itu. Karena di atas segala prestasi Sandi dimunculkan justru oleh Prabowo sehingga menjadi seorang tokoh politik. Sebelumnya dia hanya tokoh bisnis, dikenal di kalangan bisnis. Sandi dapat keuntungan dari posisi itu. Bagaimanapun waktu Sandi dinyatakan sebagai calon wakil presiden, itu pasti pasar bergairah juga karena menganggap bahwa ekonomi Indonesia akan dipimpin oleh wakil presiden yang paham tentang ekonomi. Jadi itu udah sinyal yang biasa itu. Walaupun akhirnya Sandi kalah tuh. Tapi selalu orang menduga ada keuntungan nggak pada Sandi? Ya sebagai pebisnis tentu Sandi akan kapitalisir kedudukan dia sebagai calon wakil presiden pada waktu itu. Hal yang sama juga bisa berlaku sekarang. Sandi mungkin menganggap bahwa dengan memiliki status sebagai calon wakil presiden dari Ganjar, pasar tentu mulai menduga kalau dia menang regulasinya lebih baik dong buat market kan. Dan itu yang saya anggap bahwa ya lebih baik buat market tapi buruk buat ide keadilan sosial dari Soekarno tuh. Tapi orang semacam Sandi mungkin nggak peduli itu tuh. Sangat mungkin Sandi udah berhitung sekarang. Begitu dideklarasikan Ganjar dan Sandi, itu saham-saham strategis yang dimiliki Sandi itu langsung melonjak. Kira-kira begitu kan. Kan kita bisa menduga ya, tinggal dicek ke bursa efek Jakarta nanti kalau bullish dan kemudian tinggi dan lepas gitu, walaupun dia nggak dilepas dalam harga yang tinggi, dia dapat untung walaupun nggak jadi wakil presiden juga gitu. Ya itu sifat dari financial market, selalu sensitif terhadap sentimen momentum gitu kan. Dan Sandi secara intuitif tahu itu tuh. Dan mungkin sekali itu juga yang Sandi anggap ya udah nggak jadi wakil presiden di zaman Pak Prabowo, tapi dia tetap jadi presiden di bisnisnya dia tuh, dan mungkin lukratif tuh, mungkin untung berkali-kali tuh. Itu yang kita harus juga kaitkan antara siasat bisnis dan kedudukan politik seseorang tuh. Lain kalau Sandi nggak punya perusahaan ya dia nggak peduli itu tuh. Jadi Sandi mungkin nggak pernah rugi sebetulnya kan, karena dia selalu adalah posisi membaca sinyal pasar, bukan sinyal politik sebetulnya yang dibaca oleh Sandi. Sinyal politik dipakai untuk mempengaruhi sinyal pasar. Kira-kira begitu dalil hari ini. Hal yang sama juga terjadi pada Erick Thohir ya, walaupun sekarang ini katakanlah kalau dalam sisi pacuan kuda, Erick Thohir ini tertinggal di belakang Sandi. Padahal sebenarnya investasinya Erick jauh lebih kuat dibandingkan Sandi ya, karena dia selain di PAN, dia juga di NU kan, terutama di Ansor dia mainkan itu. Dan sekarang ini lagi rame juga di NU nih kalau kita ngomongin Erick Thohir. Karena kan kita tahu bahwa Ketua Umum PBNU Gus Yahya menyatakan bahwa tidak ada boleh calon presiden dari NU. Tapi di kalangan NU sendiri mulai ribut. Kenapa sekjen PBNU seperti Saifullah Yusuf kemana-mana mengkampanyekan Erick Thohir, dan kemudian juga Yakut Khalil Qomas sebagai Ketua GP Ansor juga secara terbuka juga menyatakan dia mendukung Erick Thohir, meskipun disebut ada 4 nama, tapi tahu yang dimaksud pasti adalah Erick Thohir karena dia banser bersertifikat. Gitu. Jadi kita mulai mencoba untuk menganalisis politik bukan dari basis ideologi sebetulnya, dari apa yang disebut sebagai daily politics di Amerika. Seseorang akan masuk di dalam pertarungan politik dengan kalkulasi pasar bereaksi apa itu.
Erick Thohir juga lakukan hal yang sama sebetulnya. Kan bagi Erick Thohir, NU itu bukan sumber dukungan politik, tapi market. Jadi dianggap bahwa ini konsumen semua yang bisa dibaca oleh big data, diterjemahkan oleh artificial intelligence, lalu berimplikasi pada saham-saham Erick Thohir misalnya. Kan begitu juga. Jadi Sandi dan Erick Thohir adalah orang yang terlatih untuk memanfaatkan sentimen pasar yang akan ditentukan oleh sentimen politik. Kan selalu di Amerika misalnya nggak ada orang yang percaya bahwa politik itu berjalan berdasarkan value doang tuh. Tetap sentimen pasar akan dimanfaatkan untuk mempengaruhi opini publik. Nah, sentimen politik itu yang paling bagus mengarahkan sentimen pasar. Karena itu di Amerika itu analisisnya selalu politik ekonomi, nggak ada sekedar politik atau ekonomi itu. Kita juga mesti mulai memanfaatkan tata cara berpikir itu. Apalagi kalau kita tahu Sandi dan Erick Thohir terlatih dalam financial engineering, kira-kira begitu kan. Jadi tetap kita mesti duga dengan kuat bahwa ya Erick juga udah kalkulasi berapa sih gua rugi di situ. Toh kapitalisasi beberapa saham gua tuh secara diam-diam sebetulnya naik tuh. Kan orang bangga tuh bahwa Erick ada di dalam lingkaran kekuasaan, bahwa Erick bisa pengaruh regulasi tuh. Kira-kira itu elemen baru di dalam cara kita menganalisis politik. Nah, itu kepentingan bisnis. Ya, iya sih. Tapi tentu saja tetap saja cantolannya adalah politiknya ya. Yang kita sebut tadi KIB. Ya. Agak aneh nih. Mereka Erlangga menyatakan bahwa KIB solid gitu kan, walaupun P3 sudah mendukung Ganjar. Ini pernyataan yang agak aneh menurut saya. Satu, tapi kalau dari sisi kepentingan Pak Jokowi tentu tidak aneh. Kenapa? Karena kita tahu belakang bahwa KIB itu memang dibentuk oleh Pak Jokowi kan gitu, untuk kepentingan Pak Jokowi. Artinya Ganjar masih tetap Erlangga masih tetap dalam koridor itu. Tetapi kalau kita lihat kemudian ternyata Golkar sendiri ada kecenderungan untuk lebih memilih bergabung dengan Gerindra, saya kira kan ini juga aneh kalau tetap dinyatakan solid gitu. Ya begitu, kita membaca keterangan soal itu keluar asal-asalan aja kan. Ya, Erlangga asal-asalan aja pasti. Dia nggak mungkin bilang ya kita udah pecah, dan faktanya Erlangga akan dibilang memang udah pecah kok, Anda dulu ke Gerindra kok, kan begitu jadinya kan. Jadi misalnya dalam minggu ini kalau kita lihat semakin positioning di antara dua kubu ini, kubu Prabowo dan kubu Ganjar itu menguat, mestinya ada kepastian bahwa Erlangga bilang oke, saya akan koalisi dengan Pak Prabowo, karena itu saya berhenti sebagai menteri. Demikian juga Prabowo, saya sudah pasti akan tersibuk, maka kedudukan saya sebagai Menhan saya kembalikan pada Pak Presiden. Nah, itu akan ada kegemparan baru Jokowi merasa bahwa oke, dia udah selesai sebetulnya kan. Tetapi waktu yang singkat ini diperlukan untuk ya beresin dulu administrasi bisnis kan. Erlangga pasti juga tahu bahwa ada hal-hal yang terkait dengan aktivitas bisnis dia itu kan, juga Erlangga dianggap sebagai bisnismen, dengan kebijakan-kebijakan yang udah dibuat soal ekstraktif misalnya, soal ekonomi hijau tuh, semua itu kan mesti dihitung. Jadi persiapan untuk keluar dari Pak Jokowi ya pasti dalam minggu-minggu ini juga dihitung konsekuensinya tuh. Kalau terlalu drastis, itu berarti transaksi-transaksi bisa banyak yang batal tuh. Janji-janji bisa dipenuhi, tidak bisa dipenuhi itu oleh mereka yang sedang berinvestasi pada Erlangga dalam kedudukan dia sebagai Menko Ekonomi. Demikian juga Pak Prabowo tuh. Mungkin ada MU persenjataan karena militer masih memerlukan kepastian bahwa bisa punya senjata-senjata yang lebih canggih untuk mempertahankan wilayah. Itu juga Pak Prabowo saya kira masih hitung-hitung. Tapi secara mental sebetulnya Erlangga sudah tidak ada di kabinet. Demikian juga Pak Prabowo secara mental udah keluar dari kabinet, walaupun basa-basinya tetap menghormati presiden karena dia tetap masih presiden sampai bulan September. Ya, nah yang menarik ini kita amati bagaimana dengan posisi PAN, karena posisinya jelas seperti dikatakan oleh Pak Zulkifli Hasan, dia pilihan presidennya itu akan mengikuti pilihan Presiden Jokowi. Artinya kemana bandulnya Pak Zulkifli Hasan nanti bergerak itu adalah bandul Jokowi. Tetapi tentu kita jangan lupakan bahwa ada faktor Erick Thohir yang selama ini ditenteng-tenteng oleh Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presidennya ya, dan sebelumnya juga jauh sebelumnya Pak Zulkifli Hasan juga sudah menyebut nama Ganjar, karena saya kira ada kepentingan tertentu Bung Rocky dalam hal ini. Misalnya Jawa Tengah, PAN itu dulu punya kursi 8 di Jawa Tengah, tapi itu hilang semua. Dan tentu saja ya dengan berharap dengan bersama Ganjar itu tentu kursi itu bisa kembali lagi gitu. Jadi dan rasanya juga tidak mungkin, kalau saya tidak tahu menurut Anda mungkin atau tidak kalau Pak Zulkifli Hasan menyodorkan nama Erick Thohir ke Pak Prabowo misalnya. Saya kira Julhas ini paham bahwa dia mesti konsolidasi ulang hilangnya
kursi-kursi strategis di Jawa Tengah. Itu yang ada di kepalanya tuh. Pertama-tama top of mind adalah Ganjar akan lindungi PAN di Jawa Tengah. Itu pertamanya kira-kira begitu. Yang kedua, PAN merasa bahwa amunisinya nggak mungkin dia pakai untuk bahkan politik legislatif kalau nggak ada pemodal. Dan Erick Thohir kira-kira tahu jalan pikiran PAN, Zulkifli. Karena itu sinyal bahwa Erick Thohir sebaiknya masuk ke Ganjar itu memang rasional kan. Jadi tinggal misalnya Zulkifli memperjelas posisi dia bahwa dia memang diinginkan oleh Erick Thohir untuk meminta Jokowi jangan menghalangi Erick Thohir masuk ke Ganjar. Kira-kira itu kan. Jadi persaingan-persaingan yang sangat ya kalkulasi bisnis aja sebetulnya isinya tuh, bukan kalkulasi ideologi. Kalau kalkulasi ideologi tentu PAN merasa nggak mungkin Erick Thohir ditaruh di PDIP karena PDIP akan tolak bertentangan dengan Soekarnoisme. Tetapi juga sebaliknya PDIP udah nggak peduli dengan Soekarnoisme, siapapun yang bawa amplop ya diterima aja di situ kan. Jadi kacau sebetulnya perpolitikan kita yang saya sebut tadi betul-betul kasar dan dangkal itu. Komposisi ideologinya berantakan, orientasi nilainya juga tidak diperoleh lagi. Jadi tetap ini kasak kusuk yang nggak ada arah sebetulnya, selain hanya untuk mencari celah, memperkuat posisi pribadi, memperkuat posisi bisnis. Ini cilaka. Sebenarnya bukannya lebih mudah kalkulasinya. Kalau kalkulasi sama-sama tidak mudah ya. Kalau kalkulasi ideologis lebih mudah diduga ya. Kalau kalkulasi bisnis itu lebih pragmatisme ya di situ ya. Betul. Kalau kalkulasi ideologis kan PDIP udah batalkan kalkulasi ideologisnya. Ya. Dengan buka peluang siapa aja boleh. Demikian juga PAN. PAN kan tetap diingat sebagai partai reformis, dan itu artinya ide-ide reformasi harusnya dipertahankan oleh PAN. Sekarang hilang semua ide reformasi itu, karena yang ada adalah tukar tambah di bawah meja tuh, transaksi, betul-betul transaksi uang dalam pengertian real. Ini duit loh, kira-kira begitu kan. Itu yang menyebabkan kita selalu kita anggap bahwa ya udah ini regrouping ideologi nggak ada gunanya lagi, dan politik akan diasut terus dengan cara semacam ini, dengan cara kasak kusuk ini kan. Jadi black market of power itu yang lagi berlangsung sebetulnya. Pasar gelap kekuasaan. Ya, dan sebenarnya kita dengan situasi semacam ini kita tidak bisa berharap apa-apa ya dari mereka ini ya. Ya itu sebetulnya kalau kita mau fair, ya kita nggak peduli sebetulnya dengan kasak kusuk, karena sebaiknya kita boikot aja pemilu ini kan. Karena nggak ada nilai di dalamnya tuh. Tapi kemudian orang berpikir minus malu, lesser evil-nya siapa? Walaupun iblis dan setan, tapi yang kira-kira masih bisa bertobat siapa kira-kira tuh? Dan masih bisa memikirkan keutuhan bangsa itu siapa? Tuh? Jadi itu kira-kira yang mungkin kita bisa ulas nanti di dalam debat-debat calon presiden. Karena kita lihat dari sekarang, mau debat apa? Kalau dari awal transaksinya bukan ideologis. Mau debat apa? Kalau pada akhirnya transaksinya juga tidak intelektual. Jadi ini calo versus calo sebetulnya yang lagi kasak kusuk di dalam politik kita tuh. Bagi kita calo itu bisa kita berantas kalau kita terapkan 0% ya. Dari sini nggak ada percolokan yang bisa dilakukan lagi ya. Yang begini nih. Dan dari awal itu yang kita persoalkan. 0% itu adalah value tertinggi dari demokrasi. Yes. Oke, thank you, Bung Rocky. Sampai ketemu lagi.